kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan dengan kemarin, Mbak Chen Li? Emas untuk hari ini mengalami penaikan dibandingkan dengan hari kemarin. Seperti yang bisa kita lihat bahwa volume transaksinya untuk hari kemarin itu hanya mencapai 2.592 volume transaksi. Sedangkan hari ini bisa mencapai 3.214 volume transaksi. Bagaimana potensi penguatan emas level baru, Mbak Chen Li, dengan adanya pengaruh kebijakan The Fed dan juga tren yield obligasi Amerika? Harga emas berhasil rebound menyusul pernyataan dari Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell yang mempertahankan suku bunga acuan dan program pembelian obligasi. Harga emas naik pada posisi tertinggi dalam satu sesi perdagangan seiring dengan pelemahan imbal dari hasil obligasi AS atau US Treasury. Koreksi imbal hasil tersebut pasti akan memicu kenaikan permintaan terhadap aset logam mulia tersebut. Oke, melihat adanya sejumlah sentimen tersebut, rekomendasi Anda untuk investasi emas jangka menengah? Emas adalah tempat yang paling menarik ya, dan semakin banyak investor mencari perlindungan terhadap inflasi. Minat yang baru terhadap emas muncul setelah CPI tahun AS naik 4,2% pada bulan yang lalu. Terus kenaikannya juga paling signifikan di dalam 13 tahun. Selain itu pada hari Kamis kemarin, producer prices AS itu naik 6,2% setahun. Nah, kenaikan terbesar ini yang pernah dicatat. Namun meskipun inflasi meningkat, masih terlalu pagi untuk kita mengatakan apakah sifatnya permanen atau transitory yang sesuai dengan ekspektasi The Fed. Tapi sementara harga komoditi terus naik, di dalam ekonomi global masih ada kapasitas untuk mengakomodasikan siklus pasar bullish yang baru. Artinya emas masih patut untuk dicermati ya, Mbak Chen Li. Kemudian kita ke komoditas yang lain. Bagaimana dengan tren harga CPO dengan pengaruh produksi dan juga lockdown? Kalau untuk kenaikan harga minyak nabati sendiri ya, untuk ekspor negeri jiran atau RI itu terjadi di tengah kenaikan kasus infeksi COVID-19 di Malaysia. Harga kontak CP kemarin di Agustus 2021 itu aktif ditransaksikan di bursa Malaysia Derivative Exchange naik 2,31% ke 4.340 per ton ringgit Malaysia. Malaysia juga kembali menerapkan lockdown secara nasional mulai 12 Mei lalu hingga 7 Juni. Nah, adanya lockdown akan berakibat pada sulitnya memobilisasi tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Hal ini yang akan menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang terpengaruh pada penurunan produksi. Gitu. Jadi seperti apa rekomendasi Anda untuk CPO dan juga online, Mbak Chen Li? Kalau untuk CPO dan online, mungkin kita lihat dulu ya perkembangannya pada level bulan kemarin seperti apa, karena untuk harga minyak sawit CPO atau CPO dulu itu selama 13 tahun terakhir itu udah melonjak tinggi gitu loh. Nah, udah melonjak tinggi awalnya dari 4.425 per ton ringgit Malaysia waktu bulan Mei, dan Aprilnya itu sebelumnya itu di 3.900 ringgit Malaysia per ton, artinya kan mengalami kenaikan ya. Harga CPO memang beranjak naik sejak April 2021, tapi setelah terkoreksi pada pertengahan trennya masih akan naik, diprediksi masih akan berlanjut. Bahkan analis Goldman Sachs itu memproyeksikan kalau harga emas tahun depan itu bisa mencapai $300 AS per troy ounce, yang berarti potensi keuntungannya lebih dari 20% dari sekarang. Seperti itu. Baik, artinya emas diprediksi akan mencapai $2.300 per troy ounce pada tahun depan ya, Mbak Chen Li. Oke, terima kasih untuk informasi dan juga analisis dari Anda. Pemirsa, demikian Chen Li Yani, trading analis di Demex Berjaga, sudah bergabung bersama kami di Closing Market.